2024 dengan tema Pramuka Kolaka Timur Bersatu, wujudkan generasi muda berkarya asmara menuju pembangunan berkelanjutan. Tirauta, 29 Desember 2024. Dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Himne Pramuka. Kata-kata peserta musyawarah cabang keempat Gerakan Pramuka Koordinasi Cabang Kolaka Timur, izinkan pada kesempatan ini saya memimpin doa menurut cara Islam kepada kakak-kakak tamu undangan yang beragama lain. Disilakan untuk berdoa menurut cara agamanya masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah pelaksanaan puncak keempat Gerakan Pramuka selalu dalam petunjuk dari Allah SWT. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi halalan thayyiban wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratik wal najata minan nar wal ahwat min al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat.
Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Musyawarah Cabang Kuartit Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Bupati Kolaka Timur selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Kolaka Timur. Yang kami hormati Ketua Partit Daerah Gerakan Pramuka Setugara Rombongan atau yang mewakili. Yang kami hormati anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur. Yang kami hormati Ketua Partit Cabang Gerakan Pramuka beserta para andalannya. Yang kami hormati para kepala OPD dan sempat hadir. Yang kami hormati para camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting, Ketua Parti Ranting, dan jajaran Korcap Kolaka Timur. Hadirin yang kami hormati, kakak-kakak peserta musyawarah cabang yang kami banggakan. Salam Pramuka. Izinkan kami selaku panitia pelaksana musyawarah cabang Gerakan Pramuka Kuartit Cabang Kolaka Timur tahun 2024 menyampaikan laporan panitia sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menunjukkan lunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita hormati Bapak Bupati Kolaka Timur selaku Mabicap yang dalam hal ini diwakili oleh Kadispora Kabupaten Kolaka Timur, Bapak Kakak Mursalim. Kita beri tepuk tangan kepada Kakak Mursalim. Saya pribadi menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati bersama jajarannya yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa selama ini, sehingga Pramuka Kolaka Timur boleh dikatakan sudah bisa menyamai dengan pramuka-pramuka di kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana kita bisa lihat di 2022, 2023 sampai 2024 kita sudah menyabet prestasi juara 3 nasional lomba LT. Tepuk tangan dulu.
Ini menandakan Pramuka Kolaka Timur betul-betul berhasil akibat dukungan daripada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Saya kira ini perlu kita lanjutkan. Mohon bantuan dari pemerintah daerah, karena ini adalah organisasi satu-satunya organisasi yang membina generasi muda yang berkarakter untuk kita sama-sama antar sesuai tema kita pada hari ini. Yang sama-sama kami hormati Ketua Kuarda Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kak Aryo, Sekretaris Sulawesi Tenggara. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Kolaka Timur, Kak Aryo. Saya ucapkan juga selamat atas terpilihnya Kak Aryo selaku Sekretaris Kuarda Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilaksanakan juga musyawarah daerah kemarin. Yang saya hormati Kadis Dikbud Kabupaten Kolaka Timur selaku unsur Mabicap Kolaka Timur yang senantiasa menampingi gerakan Pramuka Kolaka Timur, sehingga apa yang kita cita-citakan seperti yang kita sudah ceritakan tadi bisa berhasil. Tepuk tangan kepada Kakak Sapudi. Mudah-mudahan nanti dana hibahnya bertambah lagi nanti. Ya. Ada program-program nanti dari Dikbud, mungkin kita akan dibantu untuk membesarkan pramuka melalui KMD. Ya. Yang saya hormati kakak-kakak Mabiran yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutin satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati segenap peserta kakak-kakak Waran yang sempat hadir, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak semua yang telah berusaha meluangkan waktunya untuk bisa mensukseskan musyawarah cabang ini. Yang saya hormati segenap andalan Kuarcap dan adik-adik DKC juga yang sempat hadir. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan guna menghadiri musyawarah cabang keempat Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur yang dilaksanakan di Paros ini. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaat di hari kelak. Bapak Bupati, kakak Kuarda, segenap Bapak Ibu peserta musyawarah cabang 4 Kolaka Timur yang sama-sama saya hormati. Saya menyampaikan selamat datang kepada peserta yang telah meregistrasi. Jumlahnya saya kira sudah sesuai dengan harapan, dihadiri oleh hampir 100%. Dan ini apresiasi buat kita semua, karena tanpa kakak-kakak semua acara musyawarah cabang ini tidak bisa dilaksanakan dan tidak dikatakan sukses. Tepuk tangan buat kita semua, buat kakak-kakak dari keluarga. Ucapan terima kasih pada Bapak Bupati, kakak Kuarda, Pak Kadis, kakak-kakak Mabiran yang telah meluangkan waktunya untuk hadir juga dalam acara musyawarah cabang ini. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita yang insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah tugas-tugas yang ikhlas, yang penuh pengabdian demi kemajuan generasi muda kita. Terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah bersusah payah begadang sampai 3 malam guna bagaimana melancarkan kegiatan musyawarah cabang ini, mensukseskan kegiatan musyawarah cabang ini. Mudah-mudahan kakak-kakak panitia juga bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah tugas-tugas kita semua. Saya juga termasuk di situ, berapa malam, 3 malam begadang kakak-kakak
Nah, inilah upaya kita semua, wujud kecintaan kita kepada generasi muda, anak-anak PSD kita. Kakak-kakak yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengulang dari apa yang disampaikan tadi Ketua Panitia, bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan musyawarah cabang ini tentunya yang pertama untuk menyusun program-program yang diakomodir melalui Renstra 5 tahunan kita ke depan. Yang kedua, untuk memilih ketua baru kita sekaligus kepengurusan baru nantinya untuk 5 tahun ke depan, karena pengurus ketua yang sekarang itu sudah dianggap demosioner. Dan sekaligus saya menyampaikan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bertugas, dan insya Allah mudah-mudahan di kepengurusan berikutnya bisa kita akomodir lagi untuk memajukan Kolaka Timur, memajukan Pramuka Kolaka Timur. Yang ketiga, saya kira ini juga merupakan sarana pertanggungjawaban kepengurusan dari yang sebelumnya, baik LPJ pelaksanaan tugas maupun LPJ keuangan. Ini juga sarana atau wahana kita untuk bagaimana kita silaturahmi, wahana komunikasi antara Koarcap dan Koaran. Inilah hal-hal yang menjadi harapan, menjadi tujuan kita dalam musyawarah cabang Kolaka Timur 2024. Kakak-kakak yang saya hormati, ada harapan dari kami. Yang pertama buat Kak Kuarda, sekaligus buat Pak Bupati juga ini. Yang pertama itu adalah kantor sekretariat Koarcap kita di Kolaka Timur ini masih status pinjam pakai dari provinsi. Mudah-mudahan ke depan melalui Bapak Bupati Kolaka Timur bisa kita diserahkan kepada Koarcap Kolaka Timur melalui dana hibah, melalui hibah yang diberikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Nanti melalui Kak Kuarda bisa menyampaikan kebetulan kepada Kak Kuarda adalah sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, tadi saya bincang-bincang bahwa mudah-mudahan kita juga satu kegiatan saja yang tingkat daerah kita diberikan oleh kakak Kuarda, mudah-mudahan kita bisa menjadi tuan rumah. Dan tadi saya sudah koordinasi sama Kadispora maupun Kadisdikbud supaya kita bisa menaikkan nama Gerakan Pramuka dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan partisipasi yang bersifat tingkat daerah. Karena selama ini belum pernah. Jadi mohon kesediaan kakak Kuarda barangkali bisa menunjuk Kolaka Timur menjadi tuan rumah tingkat daerah salah satu. Kakak yang saya hormati, akhirnya saya mohon kepada kakak Mursalim nantinya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan sesuai tema kita, saya kira ini juga selaras dengan pemerintah daerah, yakni Pramuka Kolaka Timur bersatu, wujudkan generasi muda Kolaka Timur yang berkarakter asmara guna pembangunan yang berkelanjutan. Saya klarifikasi tentang asmara di sini, mungkin ada kaitannya dengan pilkada kemarin. Nah, saya sampaikan teman-teman, ini enggak ada. Mungkin kebetulan saja asmara yang kemarin dengan asmara yang sekarang ini sama. Ya, asmara ini karena harus kita sejalan dengan karakter generasi muda, adaptif, hanya adaptif. Kemudian S-nya setia kepada bangsa dan negara. Kemudian M-nya mandiri, karena generasi muda harus mandiri. A, aspiratif, karena generasi muda harus aspiratif, harus punya cita-cita yang cemerlang, cita-cita yang tinggi. Kemudian R, religius, sesuai dasar dharma kita nomor 1 itu religius. Kemudian A, harus amanah. Ini jenjangnya dari
dari siaga sampai dengan penegak. Nah ini kebetulan sama dengan asmara. Jadi harapan kita generasi muda Kolaka Timur nanti bisa berkarakter asmara guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seperti itu gambarannya. Saya barangkali terima kasih sekali lagi, permohonan maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Kuartir Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum, yang mohon maaf, yang terhormat Bapak Bupati Kolaka Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur, Saudara Marsalim SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Kolaka Timur, Bapak pribadi Ramli Majid, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak-bapak Majelis Pembimbing Cabang Kabupaten Kolaka Timur yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Pramuka Kabupaten Kolaka Timur, yang insya Allah nanti akan dibuka oleh Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada seluruh panitia, terkhusus kepada Ketua Kuarcap Kabupaten Kolaka Timur yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sambutan dalam kegiatan musyawarah cabang pramuka di tingkat Kabupaten Kolaka Timur ini dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur. Di awal sebenarnya saya berpikir kenapa harus ada sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur. Tetapi setelah disampaikan bahwa ada keterkaitan erat antara Dinas Pendidikan dengan pramuka yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, saya jawab, siap, saya akan laksanakan dan siap memberikan amanah kepada seluruh teman-teman pengurus-pengurus kuartir ranting yang ada di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kolaka Timur. Kita tahu persis bahwa pramuka yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, kalau kita berbicara jumlah, secara otomatis yang mendirikan gugus depan itu adalah sekolah-sekolah yang ada di masing-masing kecamatan ataupun masing-masing desa. Olehnya itu, kami merespon baik apa yang diberikan oleh Kak Kuarcap atas amanah ini untuk menyampaikan kepada kita semua dalam rangka pengembangan kepramukaan di Kabupaten Kolaka Timur ini. Izin perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan Permendikbud Ristek itu pada nomor 12 tahun 2014 itu dinyatakan bahwa pramuka merupakan ekskul wajib di masing-masing satuan pendidikan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dengan perubahan kurikulum, dengan perubahan aturan-aturan regulasi yang ada, Permendikbud nomor 60 tahun 2024 kemarin dinyatakan bahwa kepramukaan itu tidak menjadi ekskul wajib di masing-masing satuan pendidikan. Namun perlu saya sampaikan kepada kita semua
walaupun ada regulasi seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan kepada semua satuan-satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, program kesetaraan, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan SMA dan perguruan tinggi, itu masih tetap diperbolehkan untuk mengambil eskul di masing-masing satuan. Olehnya itu saya himbau kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya yang berkecimpung di satuan pendidikan, khususnya yang bergelut di kepramukaan ini, saya berharap jangan kita terbatas dengan apa yang menjadi regulasi ataupun aturan ini. Karena kita masih diberikan keleluasaan, masih diberikan kesempatan untuk dapat memilih ekstrakurikuler yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Olehnya itu, saya himbau kepada Bapak dan Ibu atau kakak-kakak saya yang ada di masing-masing satuan pendidikan, terutama sebagai kepala sekolah, pada kesempatan ini saya nyatakan bahwa apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di masing-masing satuan pendidikan itu masih dapat dianggarkan melalui anggaran dana BOS. Sekaligus juga saya menyampaikan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di masing-masing satuan pendidikan, saya berharap kepada kakak-kakak kepala sekolah untuk dapat bekerja sama dengan kami yang ada di Dinas Pendidikan dalam rangka memuluskan dan memperbaiki tatanan-tatanan kepramukaan yang ada di masing-masing satuan pendidikan, khususnya yang ada di gugus depan masing-masing. Kakak-kakak yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada kita semua bahwa di setiap agenda kegiatan sekolah-sekolah, di akhir-akhir semester, di akhir-akhir tahun pelajaran, setiap sekolah senantiasa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh pengurus-pengurus cabang Gerakan Pramuka yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini, mari kita saling bergandengan tangan, tidak hanya berdasarkan garis komando yang ada di pengurus cabang ini, tetapi mari kita sama-sama, apapun bentuknya, apapun modelnya, kita harus sejalan seiring dalam rangka memajukan kepramukaan di Kabupaten Kolaka Timur ini. Apa yang disampaikan oleh Kak Warcap tadi, bahwa di dalam penyusunan anggaran, ya, saya sampaikan bahwa anggaran yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur ini sebenarnya tidak ada lagi hibah untuk gerakan pramuka, namun seperti yang sudah kami diskusikan jauh sebelumnya, bahwa di dalam setiap penganggaran mungkin bisa diselipkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur untuk memberikan peluang kepada gerakan pramuka dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kakak-kakak yang saya hormati, di dalam kesempatan kali ini juga saya berharap kepada kita semua, sekarang ini kita sudah melewati pasca pemilu, maupun pemilu kada maupun pemilihan presiden legislatif, ya saya tahu persis bahwa selama pelaksanaan kegiatan ini mungkin ada yang saling mengintip, ada yang saling mencaci, ada yang saling mengawasi. Saya berharap dengan adanya momen seperti ini, dengan adanya momen musyawarah cabang ini, mari kita satukan langkah kita semua dalam rangka memajukan Kabupaten Kolaka Timur secara umum. Dengan melalui gerakan pramuka ini, ya tetap kita menyatu bersama-sama, hilangkan perselisihan, hilangkan perbedaan yang kita alami pada saat pilkada kemarin, pilpres kemarin. Hari ini kita dengan melalui musyawarah cabang ini, kita satukan langkah kita untuk satu langkah berjalan bersama-sama demi tujuan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur. Saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh
Kak Warcap tadi terkait dengan tema musyawarah cabang ini, Pramuka Kolaka Timur bersatu wujudkan generasi muda berkarakter asmara. Di awal juga saya terus terang saja mengaitkan antara asmara yang lalu dengan asmara sekarang. Tapi setelah dijelaskan oleh Kak Warcap, ternyata ini merupakan moto yang baik supaya jangan gampang kita lupakan. Karena asmara juga kalau kita lihat, asmara secara konotasinya itu sangat sangat tersentuh dengan kita semua. Baik kita sebagai pribadi, sebagai insan maupun sebagai insan. Tentunya kalau kita berbicara asmara, kita berbicara tentang cinta kasih antar sesama. Tetapi dalam organisasi ini, dengan asmara ini, itu yang saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama. Bapak dan Ibu, kakak-kakak yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, saya tidak terlalu berpanjang lebar dalam sambutan ini. Seharusnya di dalam kegiatan ini mungkin saya baiknya menyampaikan arahan-arahan pada saat rapat kerja. Namun karena ini disampaikan, saya disuruh menyampaikan sambutan di awal-awal kegiatan musyawarah cabang ini, maka ini dulu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap sekali lagi, mari kita menyatukan pikiran, perasaan, dan perbuatan kita dalam rangka kemajuan Kolaka Timur. Selamat bermusyawarah cabang, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada hari ini bisa menjadi modal yang baik bagi kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur pada masa-masa yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pramuka. Yang terhormat Kakak Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur, Ketua Mabicap, dalam hal ini diwakili oleh Kakak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kak Marsalim. Yang kami hormati anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur, Kak Saripudin. Yang saya hormati Kakak Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur, Kak Ramli Majid, beserta seluruh jajaran pengurus Kuartir Cabang, kakak-kakak pelatih, pembina, andalan, adik-adik Dewan Kerja Cabang dan Ranting. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Kolaka Timur yang sempat hadir, unsur pimpinan Saka tingkat cabang, khususnya bagi kakak-kakak yang dari Kesatuan Saka Wirakartika ataupun dari Saka Bayangkara. Yang saya hormati pula kakak-kakak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara, Kak Warcap, Kak Pak Bupati hadir di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan yang pertama Kak Dharma Bakti. Ini beliau paling senior di antara kita ini. Saya bisa pastikan itu. Paling senior Kak Dharma Bakti. Kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi Organisasi dan Hukum. Jadi urusan-urusan mucap, urusan-urusan pelantikan itu berada di Komisi Organisasi dan Hukum. Kemudian hadir juga Kak Muhammad Adi Berti, Sekretaris Komisi Sarana Prasarana. Jadi kalau Koltim nanti mau jadi tuan rumah kegiatan daerah, ya koordinasinya lewat Kak Adi Berti. Bagaimana pemenuhan standar bumi perkemahan yang memadai, ya itu nanti lewat Kak Adi Berti. Kemudian hadir juga teman-teman kakak-kakak dari Orgakum, tim dari Organisasi dan Hukum, Kak Amanala,
dan Kak Astrid. Jadi lengkap ini Kak. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Kuartir Daerah Sulawesi Tenggara, Kak Asrun Lio, karena kesibukan yang tidak bisa dihindari dan kegiatan yang sama pentingnya sehingga beliau mengamanahkan kepada kami, kepada saya tadi malam diperintahkan untuk mewakili beliau untuk menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan Kuartir Daerah. Kita maklumi karena Kak Asrun Lio selain sebagai Kakwarda, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi, beliau juga menjabat kadang-kadang sebagai Wakil Gubernur. Karena Pak PJ Gubernur tidak ada wakilnya, sehingga acara-acara seremoni pemerintahan beliau juga banyak ditugasi. Kakak-kakak sekalian, yang pertama yang ingin kami sampaikan dari Kuarda adalah pelaksanaan musyawarah cabang ini pada pokoknya menyangkut tentang 3 hal. Yang pertama, mengevaluasi sekaligus mendengarkan laporan pertanggungjawaban Kuartir cabang dalam kurun 5 tahun, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang akan disampaikan melalui LPK, Lembaga Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan rencana kerja atau renja 5 tahun ke depan. Tentunya renja ini harus sinkron dengan Kuartir Daerah dan program-program pemerintah kabupaten. Ini harus selaras. Makanya kalau dikasih tagline asmara, ya selain makna bersayapnya tadi itu, saya kira pesannya juga bagus. Ya, karena Gerakan Pramuka itu kalau mau maju dan berkembang memang harus bersinergi dan pemerintah. Sebagai informasi kakak-kakak, kami ini pengurus Kuarda di SK-kan bulan Oktober. Saya sudah menyurat kepada Kakwarnas atas perintah Kakwarda untuk meminta kami dilantik bulan Desember. Artinya Kakwarnas itu, Kabudewa Seso datang melantik Mabida, kemudian Mabida melantik Kuarda. Mabida saat ini masih Kak Andap Budi Repianto sebagai PJ Gubernur. Tapi Kakwarnas menahan. Penyampaian beliau tunggu pelantikan gubernur serentak supaya yang dilantik adalah gubernur definitif. Dalam rangka apa? Supaya bisa bersinergi antara Mabida dengan Kuardanya. Kami harapkan juga nanti di Kolaka Timur seperti itu. Kakak-kakak sekalian, saya lanjutkan terkait apa yang kita akan bahas di Mucap ini. Tentunya yang ketiga adalah memilih ketua tim formatur sekaligus ketua Kuartir cabang terpilih. Saya melihat di bawah kepemimpinan Kak Ramli Majid, Kuarcap Kolaka Timur ini cukup berkembang. Tadi disampaikan salah satu prestasinya adalah menjadi juara 3 lomba tingkat nasional. Ini patut kita apresiasi, dan memang kakak-kakak sekalian, Kolaka Timur ini sebenarnya potensi gerakan pramukanya itu sangat besar. Dari sejak mekar Kuarcap Koltim ini dari Kuarcap Kolaka 2015, saya cukup mengikuti kakak-kakak, karena selain saya memang berada di Kuarda, di DKD sudah dari 2010, secara sosial, psikologi saya juga dekat dengan Kolaka Raya khususnya. Bapak saya itu lahir di Rate-Rate, Pak Abdullah Hasan. Beliau mantan guru juga. Terakhir juga menjabat dinas di pendidikan Kolaka. Rumpun keluarga juga banyak di sini. Cuman banyak yang tidak tahu Kak Ramli. Banyak yang kira saya ini orang Jawa. Karena nama saya Aryo. Padahal asli Kolaka. Ya, kakak-kakak sekalian, tadi ada permintaan dari Kuarcap Koltim, khususnya dari Kak Kuarcap terkait kegiatan daerah. Saya kira itu patut kita apresiasi. Mendengar tadi Kak Ramli Majid ingin mengajukan permohonan sebagai calon tuan rumah kegiatan provinsi atau kegiatan daerah di Kolaka Timur, saya langsung teringat ceritanya Kakak Nur Alam. Waktu itu beliau menjabat sebagai gubernur Kamamida. Kami datang audiensi bersama utusan Kuarnas, karena saat itu kita akan melaksanakan kegiatan perkemahan antar satuan karya tingkat nasional di Kendari, tuan rumah, tempatnya di Nangananga, perkemahan Nangananga. Kalau kakak-kakak masih ingat, waktu itu bersamaan dengan Pesparawi Nasional. Nah, pada saat kita audiensi, ada salah satu kepala biro yang ikut kepada beliau. Kata Pak Nur Alam begini, ya bagus ini kegiatan nasional,
kita laksanakan. Pramuka juga bagus. Kemudian salah satu pejabat beliau itu mengatakan, iya Pak, bagus. Soalnya rame. Nah, seketika waktu itu Pak Nur Alam langsung agak marah. Bukan rame. Kalau mau rame, bakar pasar. Rame itu. Nah, langsung dia jelaskan kepada kami semua. Mengapa penting dan bagus kegiatan nasional? Karena itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Perputaran uang di daerah itu bisa. Bayangkan kakak-kakak sekalian, pertama Kuarda melaksanakan kegiatan Perkimpi Nasional di bawah-bawah tahun 2009, perputaran uang itu per hari 1,2 miliar, Pak. Waktu kita Peransaka Nasional di Nanga-Nanga 2015, perputaran uang itu 2,3 miliar. Karena kenapa? Orang dari seluruh daerah se-Indonesia itu datang bawa uangnya. Sama juga kegiatan daerah, selain fungsi sebagai tentu sebagai sarana perkemahan, misalnya kalau Kolaka Timur nanti bersedia, perputaran ekonomi juga itu bisa memacu, dan juga sebagai ajang promosi daerah. Saya kira ini perlu kita atensi, kakak-kakak, khususnya kakak-kakak dari MABI, dan kami dari Kuarda insya Allah siap memfasilitasi. Ini saya kasih kisi-kisinya, Kak. Tadi Kak Ramli menyampaikan, Kak Warcap menyampaikan kalau bisa lomba tingkat. Lomba tingkat itu kan pesertanya terbatas. Kalau yang mau agak besar, di bawahnya sedikit levelnya jambore daerah, Dian Pinru, Geladian Pemimpinan Regu. Itu jumlahnya bisa ratusan, dan ya insya Allah kita Kuarda siap memfasilitasi sepanjang syarat-syarat untuk menjadi tuan rumah itu terpenuhi. Gitu, Kak. Saya kira itu kakak-kakak sekalian yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan musyawarah cabang. Insya Allah pelaksanaan mucap kita ini tidak perlu terlalu lama, ya. Karena pramuka itu intinya musyawarah untuk mufakat. Kalau bisa kita mufakatkan, saya kira tidak perlu ada pemilihan yang terlalu memecah belah, kurang lebih begitu ya. Kita sudah cukup terpecah belah di pilkada, di pilcaleg, di pilpres, ya. Saatnya pramuka ini mempersatukan kita semua. Saya tahu Kak Ramli ini sebenarnya politisi, ya. Saya juga politisi, Pak. Tapi di pramuka lah ini tidak ada yang bisa kita jadikan politisasi. Makanya warna bajunya coklat. Bukan warna biru, warna merah, karena coklat itu tidak ada warna partai. Kita mempersatukan semua. Dan simbol merah putih ini hanya ada di Gerakan Pramuka. Kakak-kakak boleh cek, tidak ada organisasi di Indonesia ini yang menggantungkan lambang negara di leher, kecuali Gerakan Pramuka. Sejak Kepres 238 tahun 61, yang mempersatukan semua kepanduan menjadi Gerakan Pramuka, sampai terbitnya Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Terima kasih kakak-kakak atas segala perhatian, permohonan maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Seterusnya, A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan Warcap tentang kuartir ranting tergiat 1, 2, dan 3 tahun 2024. Kedua, kuartir ranting tergiat sebagaimana dimaksud. Diktum pertama adalah tergiat pertama, kuartir ranting Tirawuta. Tergiat kedua, kuartir ranting Dania. Tergiat ketiga, kuartir ranting Mawewe. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tirawuta pada tanggal 29 Desember 2024. Gerakan Pramuka Warcap Kolaka Timur. Ketua Ramli Majid SEMH. Cap tanda tangan.
kedua Kak Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Kolaka Timur selaku Ketua Mabijab Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur. Beliau ingin sekali hadir bersama kita, namun ada agenda yang sangat mendesak menyangkut masalah tata kelola keuangan yang terjadi perubahan besar atas program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Oleh karena itu, tadi malam beliau mengamanahkan kepada saya untuk menghadiri kegiatan ini sekaligus insya Allah membuka secara resmi sebentar. Yang saya hormati Ketua Warda Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Warda Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara, Kak Aryo bersama rombongan. Kalau boleh mungkin dilupa-lupa saya karena masih kecil waktu saya terlibat Gerakan Pramuka bersama orang tua beliau, Pak Abdul Hasan. Pak Abdul Hasan itu Pak hampir semua organisasi diikuti. Terakhir beliau pensiun di pengawas Diknas Kabupaten Kolaka, dan selalu beliau mempunyai peran. Bahkan apabila saya ingat itu dia lagi ketua panitia. Orang tua beliau ini sangat luar biasa di organisasi termasuk kepramukaan. Yang saya hormati Ketua Mabijab Gerakan Pramuka Kolaka Timur pribadi Pak Ramli Majid SHMH bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati unsur Forkopimda yang sempat hadir, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati unsur Mabijab, dalam hal ini Kepala Dinas Dikbud, terima kasih sudah hadir, karena ini adalah salah satu motor besarnya kegiatan pramuka di suatu daerah jika peran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu terlihat. Yang saya hormati kakak-kakak Mabiran yang sempat hadir bersama seluruh anggota, kakak-kakak dari unsur Mabigus yang sempat hadir, kakak-kakak andalan, pelatih teristimewa yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik, kakak-kakak dari Dewan Kerja Cabang, karena ini adalah motor penggerak Gerakan Pramuka di Kolaka Timur. Kalau anak-anak kita ini ikhlas bekerja, insya Allah kalau DKC-nya ikhlas bekerja, antusiasnya tinggi, Gerakan Pramuka di Kolaka Timur akan berjalan semaksimal mungkin. Kemudian terima kasih yang saya hormati ada perwakilan dari KNPI. Terima kasih hadir, ini support yang luar biasa karena pramuka juga mengelola kepemudaan
KNP juga mengelola kepemudaan. Kakak-kakak yang saya berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, siang ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan muscap keempat Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur dengan tema Pramuka Kolaka Timur bersatu mewujudkan generasi muda berkarakter asmara menuju pembangunan yang berkelanjutan. Luar biasa ini temanya. Saya terngiang-ngiang seperti yang sampaikan Pak Kadis Dignas tadi, saya selalu mengingat itu asmara cinta kasih, rasa kasih sayang. Tapi setelah dipenggal-penggal, ternyata potensi-potensi yang ada pada tubuh kita, yang ada pada generasi kita, ada pada kata deadline asmara ini. Aspiratif, mandiri, apalagi tadi visioner, apa Islami, luar biasa tema ini. Kalau ini yang kita bangun pada generasi muda kita, Kolaka Timur ini akan aman dan tentram. Saya yakin karena yang hadir di sini mungkin teman-teman sudah lihat. Yang hadir di sini adalah motor-motor penggerak di kecamatan. Walaupun bukan pramuka, pasti mereka ada di dalamnya. Saya lihat saudara-saudara kita di Terawuta ini terus. Dari Dangia, mau kegiatan 17, kegiatan apa, kegiatan, pasti ini yang terlibat. Jadi kalau ini yang bekerja baik-baik di pramuka, pramuka kita akan besar. Kemudian, apa yang disampaikan Pak Ketua Kuarcap tadi, keinginan sekali, sekaligus permohonan terbuka kepada keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara bagaimana menampakkan salah satu program kerjanya di Kolaka Timur. Nah, kalau keluarga respon Pak, insya Allah Pak Bupati itu sangat support. Namanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, karena ada multi efek yang beliau tunggu, yaitu perputaran ekonomi yang insya Allah akan memberikan dampak positif kepada masyarakat Kolaka Timur jika ada agenda provinsi ditempatkan di Kolaka Timur. Saya juga selaku leading sektor Gerakan Pramuka, kalau memang ditempatkan Pak, saya bersedia usulkan penambahan anggaran di Bupati untuk mensukseskan kegiatan Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara yang ditempatkan di Kolaka Timur. Kemudian ada juga tadi penyampaian dari Kak Kuarcap, kita masih terkendala masalah kantor sekretariat. Mungkin masih bisa kita tempati yang sekarang. Insya Allah juga ada Pak persiapan. Kalau kantornya di Spora dan Bapenda sudah ada, karena kemungkinan nanti ini ada kantor mall pelayanan publik, secara otomatis dinas perizinan PTSP pindah ke mall pelayanan publik. Jadi salah satu kami di Spora atau Bapenda pindah mengambil kantornya PTSP. Itu nanti salah satu kita sama-sama menghadap Bupati minta, karena bagus itu Pak, luas untuk dijadikan sekretariat Gerakan Pramuka.
Kenapa saya support sekali Pramuka? Bukan karena saya dari dulu ada di Pramuka, tapi kinerja, ya, kinerja dari seluruh pengurus cabang, termasuk DKC-nya luar biasa, luar biasa. Jadi biasa ada cemburu, minta maaf ini ada saya dari KNP. Kenapa Pramuka selalu banyak anggarannya? Karena memang dia kelihatan kegiatannya. Kemudian banyak tugas-tugas pemerintah di-cover oleh Pramuka. Kegiatan sosial, membersihkan masjid, membersihkan apa, itu kegiatan Pemda sebenarnya. Tapi di-cover oleh Pramuka. Pembangunan karakter-karakter generasi muda di-cover oleh kegiatan Pramuka. Inilah yang memberikan kami semangat untuk memberikan anggaran lebih kepada kegiatan kepramukaan. Kemudian ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian. Banyak anak-anak kita yang lolos angkatan TNI Polri. Banyak alumni Pramuka karena karakternya sudah oke. PBB-nya bagus karena sudah terlatih. Mentalnya sudah bagus karena sudah terlatih. Ini harapan kita, harapan pemerintah daerah supaya kakak-kakak sekalian senantiasa bersinergi untuk membina anak-anak kita. Apalagi terima kasih banyak kepada Kadisdikbud yang sudah mensupport kepada sekolah-sekolah untuk tetap memprodaskan kegiatan Pramuka, walaupun karena sempat disinggung waktu Wiladong ini, waktu kursus apa itu? Ya, gugus ranting ya. Ada yang singgung, Pak, kepala sekolah kami sudah tidak mau anggarkan gerakan Pramuka. Katanya bukan lagi wajib sejak keluar permen. Yang kata wajib itu Pak yang dipaksakan. Semasa masih ada peminatnya Pramuka, masih ada siap pelatihnya, kenapa tidak? Apalagi sudah support dari Kadisdikbud tadi, kita bersinergi sama-sama supaya kegiatan Pramuka ini membahana di Kolaka Timur. Mungkin kita masih ingat Pak, kita harus bangga. Waktu Kak Irawan Laliasa di WC, beliau menyampaikan terima kasih dan dedikasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kuarcap Gerakan Pramuka Kolaka Timur yang sudah memberikan warna tersendiri Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara. Dia bangga Pak, menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Gerakan Pramuka Kolaka Timur itu memberikan warna tersendiri Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara. Ini yang patut kita support sekaligus kembangkan kembali. Apalagi yang lalu Pak luar biasa, hampir semua kegiatan nasional diikuti. Ini tidak terlepas dari peran seorang ketua. Nah gampang Pak jadi ketua, karena ketua harus punya link, mampu meyakinkan, mampu menggerakkan. Ada yang mampu menggerakkan tapi tidak punya link, sehingga susah dapat begini. Belum ini hebat Pak, biasa saya ditelepon, ada penambahan anggaranku, oke siap. Kenapa? Punya link dan mampu meyakinkan kepimpinan kegiatan ini Pak, kegiatan ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Pejabat. Nah, mohon maaf, kalau sudah bagus, kenapa lagi cari yang lain? Nah, ini nurani saya Pak. Karena waktunya saya camat, biasa ganti Pak Desa, sekalinya diganti, datang sama ternyata lebih bagus Pak yang desa dulu daripada sekarang.
Jangan terulang di Pramuka. Ini saran saya. Kemudian yang terakhir, saya minta tolong kepada kita lewat asmara ini senantiasa kita bersinergi, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun generasi muda yang cemerlang untuk nantinya menjadi generasi-generasi pembangunan untuk membangun Kolaka Timur. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh panitia. Alhamdulillah kegiatan ini luar biasa. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Kak Kuarda bersama rombongan. Alhamdulillah hampir lengkap yang hadir bersama kita. Terima kasih banyak. Selamat datang di Kolaka Timur. Mudah-mudahan bisa memandu saudara-saudara kami dalam bermusyawarah nantinya. Saya juga sepaham Pak Sekretaris tadi, hilangkan voting. Ini Pramuka ini adalah konsep kekeluargaan, Pak. Makanya Pramuka tidak panggil bapak, tidak panggil adik, panggil kakak karena konsep persaudaraan. Kalau bisa hilangkan voting supaya jangan muncul blok A, blok B, blok C. Sudah cukup yang dibilang Pak Sekaan tadi, sudah cukup pilkada ada blok, ada ketersinggungan, sehingga harapan saya musyawarah mufakat. Kalau bisa aklamasilah siapa yang dituakan, yang bisa menggerakkan organisasi. Tidak usah hak suara ini, nanti kita blok-blok lagi. Cukup pada tanggal 27 yang lalu. Ya, itu harapan kita semua. Siapapun boleh maju, tapi kalau bisa musyawarah. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita, pesan Pak Bupati kepada kita. Kalau ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan dengan beliau, tergantung dalam kegiatan ini, kegiatan kepermukaan, beliau siap menerima dalam hari-hari ke depan. Siapa tahu ada untuk program kerjanya kakak-kakak sekalian, bisa nanti dikomunikasikan dengan Ketua Mabicap lewat Pak Ajudan. Boleh, bisa juga lewat saya. Nanti kami komunikasikan kalau ada hal-hal setelah musyawarah nanti, karena nanti pengurus lama ini dimisioner. Ya, harapan saya terakhir musyawarah mufakat. Itu saja. Terima kasih. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Musjab keempat Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur saya nyatakan dibuka secara resmi.